Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Channel ini berisi tentang materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pada setiap video juga disediakan alat ukur untuk memahami sejauh mana pemahaman kita tentang materi yang ada di video ini, berupa tes online yang terdapat di kolom deskripsi YouTube ini. Bagi Anda yang berminat silahkan mencoba, dan bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silahkan subscribe channel ini. Demikian, selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Ada 3 cara kalor itu berpindah, yaitu yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi atau aliran. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Kita bahas yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Bila pada sebatang logam salah satu ujungnya dipanaskan, maka partikel-partikel pada ujung logam tersebut bergetar, kemudian partikel-partikel logam lain yang di dekatnya ikut pula bergetar, sampai akhirnya partikel-partikel pada ujung logam yang tidak dipanaskan ikut bergetar pula. Bergetarnya partikel-partikel logam menyebabkan logam menjadi panas. Kita lihat contoh animasinya, ya. Maka partikel-partikel logam yang terkena panas itu bergetar dan menyebabkan yang di dekatnya ikut bergetar juga, sehingga sampai kepada ujung partikel-partikel logam pada batang. Dan bergetarnya partikel pada logam ini menyebabkan suhu benda naik atau terjadi perpindahan kalor. Kita lihat perpindahan kalor secara konduksi dirumuskan sebagai berikut. Q per T, laju kalor Q per T, artinya laju kalor sama dengan K konduktivitas termal zat dikalikan dengan luas penampang pada zat yang dikalikan dengan luas penampangnya dikalikan dengan perubahan suhunya dibagi dengan D ketebalannya. Jadi Q per T sama dengan Ka delta T dibagi dengan D, di mana Q per T adalah laju konduksi kalor, satuannya Joule per sekon, K konduktivitas termal zat, Joule per meter Kelvin, delta T perubahan suhu, satuannya Kelvin, D tebal atau panjang zat, ya, satuannya meter. Berikutnya, perpindahan kalor yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada fluida atau zat alir. Pada fluida tersebut, molekul-molekul yang dipanaskan berpindah dari bagian fluida yang panas ke bagian fluida yang dingin. Mari kita lihat contoh animasinya, ya. Jadi fluida atau zat cair yang langsung terkena panas, maka partikel-partikelnya atau molekul-molekulnya bergerak ke arah yang dingin. Akibatnya karena dia bergerak terjadi aliran kalor. Partikel-partikel yang dingin akan menempati ruang kosong yang ditinggalkan oleh partikel yang panas. Begitu seterusnya sehingga terjadi aliran kalor. Nah, aliran kalor seperti ini yang disebut dengan perpindahan kalor secara konveksi.
Kita lihat bahwa laju kalornya Q per T dengan H dikalikan dengan A dikalikan dengan delta T, di mana Q per T adalah laju kalor konveksi, satuannya joule per sekon. H koefisien konveksi, satuannya joule per sekon meter Kelvin. A adalah luas penampang, ya. Luas penampang satuannya meter persegi, dan delta T perubahan suhu. Manfaat konveksi adalah cerobong asap, sistem suplai air panas, lemari es. Berikutnya kita lihat perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Radiasi adalah peristiwa di mana benda memancarkan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik, ya. Misalkan nih contoh seperti ini, berarti ada api, ya, yang bersumber pada lilin ini akan memancarkan ke segala arah, sehingga titik-titik ini adalah batas dari radiasinya. Apabila kita berada di dalam sini, maka masih terkena panasnya api lilin ini. Begitu kita di luar sudah tidak terkena panas lagi, ya. Jadi ini disebut dengan radiasi, perpindahan kalor secara radiasi. Kita lihat laju kalornya. Q per T dengan E dikalikan C atau sigma dikalikan dengan A dikalikan T pangkat 4, ya. Di mana E adalah emisivitas. Harga E itu lebih kecil, lebih besar atau dengan 0, dan lebih kecil sama dengan 1. Jadi batasnya antara 0 dan 1, ya. Jika sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann yang besarnya 5,67 dikalikan 10 pangkat negatif 8. A adalah luas penampang, T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Jadi kalau nanti dinyatakan dalam Celsius ditambah 273. Jadikan Kelvin terlebih dahulu. Nah, itulah anak sekalian, ketiga bentuk perpindahan kalor. Yang pertama secara konduksi, hantaran. Yang kedua konveksi, aliran. Yang ketiga radiasi, pancaran. Sekarang kita lihat contohnya. Ya. Contoh yang pertama, suatu jendela terbuat dari kaca yang mempunyai ukuran panjang 150 cm, lebar 50 cm, dan tebal 8,6 mm. Digunakan sebagai pembatas ruangan yang berselisih suhu 10 derajat Celcius. Jika koefisien hantaran kaca 1,72 Joule meter detik per derajat Celcius, maka banyaknya panas per detik yang melalui kaca adalah. Oke, anak-anak sekalian, kita lihat luasnya adalah 150 dikalikan dengan 50, 7.500 cm persegi atau 7.500 kali 10 pangkat min 4 meter persegi atau 75 10 pangkat min 2 meter persegi. D nya adalah 8,6 mm atau 86 pangkat min 4 meter, jadikan meter. Kemudian K nya 1,72 kita jadikan 172 10 min 2. Kemudian delta T nya adalah 10 derajat Celcius. Yang ditanya Q per T nya, laju kalornya. Kita tahu bahwa Q per T konduksi adalah K A, delta T dibagi dengan D. Kita masukkan angkanya. K nya 1
72 10 maka min 2, A-nya 75 10 pangkat min 2, delta T-nya 10 per 86 10 pangkat min 4. Ini coret jadi min 4. Angkanya tinggal 172 kali 75 kali 10 dibagi dengan 86 kalau dibagi 2 dapat 43, ini dibagi 2 dapat 86, ini dibagi 43 dapat 1, dibagi 43 dapat 2. Jadi 2 kali 75 150 kali 10 1500 Joule per second atau 1,5 kilo Joule per second. Ya, isinya yang C. Ya, berikutnya kita lihat contoh nomor 2. Suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius memancarkan energi R Joule per second. Ini berarti pancaran radiasi. Berarti di sini T nomor 2, T-nya adalah dalam Kelvin 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Ini T1. Kiper T1 nya adalah R. Kemudian T2 adalah 327 ditambah 273 berarti 600 Kelvin. Yang ditanya berapa kiper T keduanya. Kita lihat hubungan Q dengan T. Q per T adalah E sigma kalikan A kalikan T pangkat 4. Berarti hubungan Q per T itu dengan T adalah hubungan berbanding lurus dengan T pangkat 4. Jadi Q per T sebanding dengan T pangkat 4. Maka bisa kita tentukan hubungan antara Q per T-nya. Berarti Q per T pertama dibagi dengan Q per T kedua sama T1 per T2 pangkat 4. Q per T1 adalah R, ini yang dicari. Q per T yang kedua, T1 nya adalah 300, T2 nya adalah 600 pangkat 4. Ini coret, ini 1 dapat 2. Jadi R per Q per T yang kedua adalah setengah pangkat 4 atau 1/16. Maka Q per T yang keduanya adalah 16 R. Jadi isinya 16 R. Kita lihat 16 R ya. Nah, anak sekalian, demikianlah dua contoh dari perpindahan kalor. Yang pertama adalah secara konduksi, yang kedua adalah secara radiasi. Berikutnya kita lihat contoh yang ketiga. Dua batang A dan B dengan ukuran yang sama. Kalau ukuran sama berarti A-nya sama, tebalnya sama. Tetapi jenis yang berbeda disambungkan seperti diberikan pada gambar. Ujung kiri batang A bersuhu 80 dan ujung kanan batang B bersuhu 5. Jika koefisien konduktivitas kalor batang B adalah 2 kali koefisien konduktivitas kalor batang A, maka suhu pada bidang batas batang A dan B adalah
Anak sekalian, kita data dulu di sini tebal dan panjang, luas dan tebalnya sama. Ini yang A, ini yang B. Oke. Ujung A, ujung kiri A 80 derajat Celcius, ujung kiri B 5 derajat Celcius. Kita mencari T pada perbatasan. Berarti di sini delta T-nya adalah yang tinggi 80, tinggi kurang rendah, min T. Kalau di sini delta T-nya T min 5. Kita lihat bahwa menurut azas Black, Q per T, laju kalor konduksi zat A sama dengan laju kalor konduksi zat B. Inilah KA A per delta A. Di sini D-nya sama. KB A-nya sama, ini delta B, D-nya sama. Maka A bisa dicoret, D bisa dicoret. Jadi yang tersisa adalah KA delta TA sama dengan KB delta TB. Dalam soal diketahui bahwa jika koefisien konduktivitas batang B 2 kali, ya, berarti KB 2 kali KA, maka KB-nya kita ganti dengan 2KA. KA delta TA-nya adalah 80 min T. Kemudian KB-nya kita ganti 2KA. Sedangkan delta TB-nya T min 5. Ya. KA-nya dicoret. Nah, jadi 80 min T 2T min 10 kalikan 2 semua. Berarti min T pindah ke sana, ini jadi 80 plus 10 sama dengan 2T plus T. Jadi 90 sama dengan 3T, maka T-nya adalah 60 per 3 30 derajat Celcius. Isinya yang A. Anak sekalian, demikianlah contoh-contoh dari soal perpindahan kalor. Berikutnya kita lihat, mari berlatih soalnya, ya. Silakan kamu kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Di post dulu videonya. Kemudian kerjakan juga nomor 3 dan nomor 4. Kemudian nomor 5 dan nomor 6. Nah, demikian anakku sekalian pembahasan kita tentang perpindahan kalor. Semoga kalian dapat mengerjakan dengan baik dan dapat mudah memahaminya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.